Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Plenta. Perkenalkan, nama saya Ade Reja Kurniawan. Saya adalah manajer PKS Timur PT Perkebunan Nusantara 4. Seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki kompetensi tertentu. Dia ahli di bidang tertentu sehingga ia bisa mempengaruhi tim serta anak buahnya untuk melakukan sebuah aktivitas, di mana aktivitas ini akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan target dan tujuan. 3 poin yang penting adalah kompetensi tertentu, mengeksekusi, dan yang terakhir adalah mendapat target yang ditentukan. Bagi seorang pemimpin untuk mencapai 3 poin tersebut, maka ia haruslah memiliki sebuah tool, peralatan, ataupun kompetensi di mana agar ketiga poin tadi dapat berjalan dengan baik sehingga mencapai sasaran dan tujuan. Alhamdulillah, PT Perkebunan Nusantara telah memberikan sama kita budaya kerja atau budaya perusahaan core value yang bernama akhlak, di mana akhlak adalah merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Rekan manajer serta BOM-1, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero selaku holding company adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri perkebunan yang sangat besar. Hal ini bisa kita lihat dari potensi yang dimilikinya. Di antaranya adalah areal konsesi 1,18 juta hektar, areal tanaman mencapai 943.000 hektar, sumber daya manusia yang cukup banyak, terdapat 288 kebun, 75 unit kelapa sawit, dan 80 unit pabrik karet. PT P4 sebagai salah satu dari 14 anak perusahaan memiliki visi menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa. Dua hal ini antara PT Perkebunan Nusantara 3 Persero selaku holding company secara umum dan PT P4 secara khususnya tentunya akan menghadapi tantangan serta rintangan. Namun, perusahaan yang besar adalah perusahaan yang mampu melihat tantangan dan rintangan menjadi sebuah peluang. Tantangan yang dihadapi cukup banyak. Di antaranya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana menekan biaya sehingga menjadi efektif dan efisien, bagaimana mengelola tenaga kerja, bagaimana mengelola sumber daya manusia, organisasi, dan lain-lain. Sedangkan dari eksternal, kebijakan pemerintah, politik luar negeri, sosial dan budaya masyarakat sekitar, lingkungan, kemitraan, dan lain-lain. Rekan-rekan manajer dan BUMN 1, seperti yang sudah kita sampaikan di atas mengenai tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, melalui Menteri BUMN telah diterbitkan dan menetapkan 10 kompetensi standar untuk talenta BUMN yang akan kita gunakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Apakah itu? Pertama, building strategic partnership. Talenta BUMN haruslah memiliki kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Kedua, managing diversity. Talenta BUMN juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman sumber daya korporasi untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Yang ketiga, customer focus.
talenta BUMN harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk memastikan tercapainya tuntutan dan harapan pelanggan. Keempat, global business savvy. Ini adalah kemampuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global dari segi aspek ekonomi, sosial, budaya, teknologi, serta politik internasional. 5. Driving execution. Talenta BUMN haruslah memiliki kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasikan strategik menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Keenam, strategic orientation. Talenta BUMN harus memiliki kemampuan menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh, holistik, dan lengkap secara komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Ketujuh, digital leadership. Keputusan harus cepat, tepat, dan mampu telusur hanya dapat diselesaikan oleh digital, data-data digital, dan big data. 8. Developing organization capability. Itu kemampuan membangun struktur sistem dan strategi yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas organisasi dan talenta perusahaan. 9. Driving innovation. Kemampuan untuk mendorong orang lain untuk melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah leading change. Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, melaksanakan, dan memimpin perubahan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Akhirnya, rekan-rekan manajer sekalian, kita sebagai talenta BUMN, marilah kita manfaatkan, pelajari, kita pahami, sehingga kita bisa mengaplikasikan ke lapangan dan meningkatkan kompetensi 10 kompetensi BUMN standar ini dalam pekerjaan kita sehari-hari, sehingga apa yang diamanatkan oleh perusahaan, kami PT BNPAS Holding PT Perkebunan Nusantara 3 Persero akan tercapai. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.